Selamat pagi, Bapak-bapak dan Ibu, saudaraku sekalian. Bagaimana keadaan saudaraku semuanya? Saya berharap saudaraku dalam keadaan yang baik, dalam keadaan diberkati Tuhan, dan dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Bagaimana kalau saudara sekalian dalam keadaan yang sebaliknya? Apakah saudara akan bersedih, murung, dan hanya diam saja? Jangan. Tetaplah kita selalu bersukacita. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan selalu menjawab doa kita dan akan selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Pada hari ini saya akan membacakan dari kitab Lukas 19 ayat 10. Temanya adalah Tuhan yang bermisi. Dan sebelumnya saya membacakan ini, mari kita berdoa dulu. Ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Engkau sudah menyertai kami semuanya. Sehingga saat ini kami bisa mendengarkan akan hikmat pagi ini. Tuhan ampuni segala dosa-dosa kami dan berbicaralah pada kami. Kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudara, mari kita membuka kitab kita. Yaitu di dalam Lukas 19 ayat 10. Saya akan membacakan buat saudara sekalian. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bagaimana firman Tuhan ini saudara-saudara? Dan firman Tuhan ini sebentar lagi akan dijabarkan oleh saudari Eva. Silakan mendengarkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama menggumuli akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mengawali bulan misi ini, kita sekali lagi diingatkan akan pekerjaan misi Allah. Pekerjaan misi Allah dimulai dari Allah sendirilah yang punya inisiatif untuk datang, mencari, dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Inisiatif ini diwujudkan lewat dua hal. Yang pertama, pembenaran firman Tuhan atau kitab suci dan kehadiran Yesus Kristus. Kitab suci adalah pernyataan tentang diri Allah sehingga manusia bisa mengenal kepada Allah yang benar di tengah Allah atau dewa palsu yang lainnya. Dan kitab suci menubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus dalam banyak aspek. Nubuatan itu pertama kali hadir saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yaitu di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayatnya yang ke-15. Allah berjanji akan meremukkan kepala ular melalui keturunan Hawa. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita tahu bahwa Allah harus turun dari surga ke bumi, maka Allah akan datang sebagai manusia untuk menghancurkan kuasa iblis. Inilah permulaan misi. Allah yang merendahkan dirinya meninggalkan surga yang mulia untuk mengambil rupa manusia sehingga menjadi manusia. Hanya karena Allah menjadi manusia, maka keselamatan bisa diperuntukkan bagi manusia yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, tentu Allah tidak kengangguran sampai merencanakan rencana yang sedemikian sempurna dan bela-belain datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk sesuatu hal yang remeh. Sebab tanpa Allah sendiri yang datang, maka tidak ada hal lain yang bisa menyelamatkan manusia. Hal ini perlu kita perhatikan dengan seksama. Sebab ini adalah satu berita penting yang bukan hanya bisa menghibur kita bahwa Allah yang mencari manusia dan akan selalu mencari manusia, tetapi juga bisa memberikan keteguhan iman saat kita menghadapi pengajaran atau kepercayaan lain mengenai Allah mereka. Bapak Ibu Saudara, Allah yang bermisi dimulai oleh Dia, untuk Dia, dan bagi kemuliaannya.
Misinya tidak berhenti sampai Yesus datang ke dalam dunia. Misinya tidak berhenti sampai para rasul. Misinya terus berlanjut sampai dengan hari ini. Menjadi sebuah tugas dan tanggung jawab yang mengikat setiap orang Kristen sampai Yesus datang kembali. Bapak Ibu Saudara, perintahnya adalah pergi ke seluruh dunia, dimulai dari lingkup terdekat kita. Mari kita bermisi bersama. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Ketika Engkau datang dengan inisiatifmu mencari setiap kami manusia yang berdosa, Engkau begitu mengasihi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tiada batasnya. Kasih-Mu begitu nyata bagi setiap kami, bukan hanya dahulu, melainkan sampai dengan hari ini. Oleh karena itu Tuhan, ketika Engkau memberikan mandat bagi setiap kami, untuk kami bisa menyalurkan apa yang telah kami terima daripada-Mu, untuk kami bisa menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Mungkin orang-orang di sekitar kami ada yang belum percaya, ataupun ada keluarga kami yang masih belum percaya akan Engkau ya Tuhan. Pakailah setiap kami, tuntunlah setiap kami, agar kami bisa menyatakan kasih Kristus, menyatakan bahwa Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan, pakailah setiap kehidupan kami. Dan kami mau ya Tuhan, untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam satu hari ini, bahkan seluruh kehidupan kami ke depannya hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang bekerja, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang ada bersama dengan setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas di dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.